Give applause sekali lagi buat Lalisa. Dan teruntuklah Lisa, ini ada request dari para fans kamu loh. Katanya mereka pengen di-spill wajah asli kamu. Berani gak? Kita jadi penasaran. Saatnya sebenarnya si Lalisa. Astagfirullahaladzim. Lilis? Eta teh sebenarnya Lalisa selama ini si Lilis? Astagfirullah. Leo, kamu mau ditutupin pakai topi juga tetap saya tahu itu kamu. Gak usah ditutup-tutupin. Lagi pula kamu teh ngapain atuh pakai ngamen segala? Buat menyambung hidup, Lis. Lah, perutnya udah bunyi-bunyi. Kalau begitu mah kita makan dulu Ayo. Gak usah, Lis. Ngerepotin. Enggak, ayo. Kamu teh belum makan ya dari pagi. Masa jam segini Leo udah keluar kosan sih? Apa aku telepon Ali aja ya? Cari siapa, Bu? Bapak pemilik kos ini ya? Iya, Bu. Saya nyari Leo. Leo sudah pindah kosan, Bu. Sejak kapan ya Pak? Terus pindah kemana ya? Sejak tadi malam, tapi untuk pindahnya saya nggak tahu. Bu, sebaiknya Ibu pergi saja, karena saya mau beres-beres bekas kamarnya. Oh gitu, ya udah. Ibu ya. Leo pindah kemana ya? Dan kenapa dia nggak kasih tahu aku? Apa mungkin kepepet? Karena anak buahnya Mas Dimas ngincar terus. Kenapa sih? Kamu masih aja pergi ke kosannya Leo, hah? Kenapa? Kok kamu tahu aku di kosannya Leo? Jangan-jangan kamu nyuruh orang ngintai Leo sampai Leo pindah dari sini ya? Kamu nggak perlu tahu, aku tahu dari mana. Ya? Sekarang juga, kamu cepat pulang. Sekarang. Pastinya ada hubungannya sama Leo. Sampai Leo pindah dari sini mendadak. Mas, kenapa sih? Kok tega banget sih sama anak sendiri? Mas? Halo? Halo? Mas Dimas? Boy, mulai sekarang, pastikan Leo tidak bisa mendapatkan job apapun dan dimanapun. Paham? Kalau Leo sudah tidak bisa mendapatkan job dan sudah tidak punya tempat tinggal, mau gak mau dia pasti akan kembali lagi ke rumah ini. Dan dia pasti akan mau meneruskan bisnisnya. Makasih Lis ya. Next gue janji. Gantian ya. Aman. Leo, kamu teh kenapa sampai ngamen kayak gini? Gue udah gak dapat callingan syuting lagi Lis. Terus pas gue dapat peran, tiba-tiba gue di cancel gitu aja. Diganti sama yang lain. Dan gue terpaksa ngamen, Lis. Gue butuh duit buat cari kos-kosan baru. Kamu mau tinggal lagi sementara di rumah saya?
Sebetulnya apa teh? Kelihatannya menyesal udah nyuruh kamu pergi. Enggak, Lis. Keputusan Mang Deden itu udah tepat. Enggak mungkin lah gue tinggal tempat lu. Sementara ada lu di sana. Jadi omongan. Ya udah, gini aja. Nanti soal kosan kamu, saya bantu cariin yang baru. Ya, nggak apa-apa bila perlu nanti saya bayarin dulu. Apa? Leo punya pacar? Iya, Pak. Sepertinya begitu. Tapi saya tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa wajah perempuan itu, Pak. Apa mungkin perempuan itu tahu ya, Pak? Leo sekarang tinggal di mana? Kamu terus ikuti mereka dan kamu cari tahu informasi tambahan lagi, ya? Tapi saya kesulitan untuk keliling kampung Kodok, Pak. Soalnya keamanan di sana makin ketat, Pak. Mengenai itu kamu nggak usah khawatir. Saya akan manfaatkan perempuan kampung di sana untuk jadi mata dan telinga saya. Tugas kamu adalah kamu terus awasi mereka. Dan kamu pastikan ya, kamu nggak tertangkap. Awasi aja dari jauh. Oke? Baik, Pak. Leo, yaudah nanti saya kabarin kamu. Kalau yang punya kosannya udah ngabarin saya. Sama udah deal. Aduh. Gue jadi nggak enak lagi-lagi gue harus ngerepotin lo nih. Enggak, udah. Saya pamit duluan. Lis. Oh, sorry. Gue cuma pengen bilang hati-hati. Maksud gue, lo ini kan aset. Kalau lo sampai kenapa-napa, lo terluka, nanti fansnya Lalisa malah kecewa. Terima kasih juga buat kamu. Kamu juga fans saya kan? Ya. Makasih juga ya. Idolanya Leo. Aduh. Diantri. Loh, Udah di atas, sampai depan warung. Yuk. terima kasih. Oke, saya langsung aja ya. Nancy. Jadi saya mau kamu mengikuti dan memata-matai anak saya yang ada di Kampung Kodok. Jadi Om Dimas punya anak di Kampung Kodok? Maaf Om. Jadi siapa anak Om Dimas yang perlu saya cari tahu? Leo, tuh kan. Dugaan Mama benar. Apa kamu lagi ketemu sama cewek lebih muda? Pasti itu selingkuhannya. Ya udah ya, Mama mau ngelabrak mereka nih sekarang. Kamu kesini dong sayang, ya. Nanti Mama Sherlock ya. Ini fotonya dan nama anak saya itu. Jadi kamu selingkuhan suami saya? Ya kan? Ngaku deh. Sarah, kamu ngapain sih kesini? Gawat, tante ini beneran istrinya Om Dimas. Berarti dia juga yang waktu itu melabrak aku lewat telepon. Aku harus berkelit. Hai Bu, saya Nancy. Saya jangan pura-pura deh Nancy. Saya hafal betul suara kamu yang manja-manja itu di telepon. Sarah, udah Sarah. Kamu apa-apaan sih? Kamu jangan bikin malu di sini. Ini semua cuma salah paham. Udah deh, kamu jangan nipu-nipu aku lagi. Kamu udah ketangkep basah ini berdua. Ayo kamu ikut aku. Aku laporin ke polisi. Kamu udah nyuri suami saya. Ayo, Sarah, ayo, saya udah nyuri suami saya. Kamu udah nyuri suami saya. Kamu udah nyuri.
lepasin saya, Bu. Lepasin saya. Lepasin. Sarah, lepasin Nancy, Sarah. Mama. Apa sayang? Dia pelakor. Kamu ini bicara apa? Aku nggak selingkuh, Sarah. Aku nggak selingkuh. Leo, tolongin aku, Leo. Aku dituduh pelakor. Oke, ini Nancy. Ini anak Pak RT kamu kodok. Nancy, udah kamu sekarang pulang. Ya. Biar gue yang jelasin ke mereka, oke? Mama, itu Nancy, anak Pak RT. Aku kenal dia, dan menurut aku nggak mungkin Nancy itu ngerebut papa. Terus si Nancy itu ngapain ketemu sama papa kamu di sini? Terus pakai bohong segala. Terus kenapa ngeliatnya ke aku? Hah? Kalau mau tahu kamu tanya aja sama Nancy-nya. Kenapa ngeliatin aku? Hah? Kenapa? Kayaknya aku ngurung diri aja di rumah hari ini. Aku bener-bener takut. Astaga, tangan siapa ini? Apa jangan-jangan istrinya Om Dimas ngikutin aku? Ampun Tante, ampun maafin aku Tante. Aku nggak ngerebut Om Dimas, sumpah Tante. Maafin aku. Leo? Kirain siapa? Kenapa panik gitu loh? Hah? Lo ngerasa diiketin ya? Sama tante-tante tadi. Sekarang lo jelasin sama gua. Sejelas-jelasnya. Perihal apa yang terjadi di kafe tadi. Sama tante tadi dan bapak tadi. Ceritanya panjang, Leo. Jadi intinya, aku pernah dikasih kartu nama Om Dimas waktu nggak sengaja ketemu di jalan. Waktu itu aku lagi butuh banget job, jadi ya aku telepon Om Dimas. Tapi yang ngangkat malah istrinya. Terus aku dituduh jadi selingkuhan Om Dimas. Ternyata cewek manja yang dimaksud mama. Itu beneran Nancy. Awalnya aku nggak mau berurusan sama mereka lagi. Tapi tiba-tiba beberapa hari lalu Om Dimas tuh nyuruh aku buntutin tante itu. Waktu tante itu main di kampung kodok ini, aku juga nggak sadar kalau tante itu ternyata istrinya Om Dimas. Justru aku baru sadar tadi, pas Om Dimas nyuruh aku mata-matain anaknya. Sebentar. Bapak tadi nyuruh lo buat mata-matain anaknya. Tapi lo tahu siapa anak ini maksud? Ya belum sempat nanya lah, kan keburu dilabrak. Kemana ya? Nanya Bang Ali juga nggak tahu. Dilihat di musola juga nggak ada. Astagfirullahaladzim, Leo. Neneng, apa mungkin Leo nggak angkat telepon aku teh? Karena lagi sibuk sama Neneng? Apa jangan-jangan mereka teh udah jadian? Sebenarnya apa hubungan Leo sama Neneng ya? Apa mungkin Neneng teh udah nyatain perasaan? Terus Leo udah nerima dia? Ini sendirian aja tuh bocah. Tapi kenapa rasanya teh nggak enak banget ya? Lihat mereka. Apa karena aku kecewa sama Leo? Des, Enggak, aku nggak kecewa. Aku nggak kecewa. Enggak kok, enggak, aku nggak kecewa. lu kenapa sih, Lis? Gigau lu. Lu lagi ngelamun ya? Bikin apaan sih? Gimana udah ketemu si Leo? Belum ketemu sama Leo tadinya teh. Mau kasih makanan buat Bang Ali sama sekalian buat Leo. Cuma katanya Bang Ali masih di kampung. Ya, sayang banget, Lis. Padahal si Leo lagi kagak syuting tuh.
Tapi gue kagak tahu tuh bocah dari mana. Bang Ali, tadi itu Lilis bukan cuma mau kasih makanan doang. Lilis mau kasih tahu kalau kosan buat Leo udah ada. Seriusan, Lis? Di mana tuh? Itu di kosannya Pak Luput. Nanti Bang Ali sama Leo mungkin bisa kali cek langsung ke sana ya. Ah, udah gini aja, Lis. Mending lu ikut dah. Biar supaya dapat diskon gitu kalau lu ikut. Sama, gue telepon si Leo ya. Tahu dari si Leo mau apa? Jadi bagaimana, Dek? Sudah murah kali lah ini. Kalau saya sih cocok, Pak. Tapi nunggu teman saya dulu ya, Pak. Soalnya teman saya yang mau ngkos. Sorry. Tadi lagi ada kesibukan. Urusan pelukan sama Neneng, dasar cowok. Pak, ini Pak, teman saya yang mau ngekos, Leo. Ini Pak Luput yang punya kosan. Saya Leo, Pak. Kau lihat-lihat dulu lah, Dek. Tadi si Ali langsung cocok, tapi nunggu kau katanya. Tadi saya barusan lihat. Sama saya itu cocok banget. Luasannya oke, tempatnya rapi. Cuma masalahnya... Bang Li, Kenapa, Lis? nanti uangnya Lilis kasih ke Bang Ali ya. Makasih, Lis ya. Nanti soal gue balikin uangnya... Bang Ali, nanti kalau uangnya udah ada, boleh langsung diganti ke Lilis ya. Kasih tahu sama temannya. Kan gue di sini ya. Kenapa harus ngomong sama Ali? Oke deh, Pak. Saya pesan 2 kamar, Pak. Cuma nanti pembayarannya saya transfer aja ya, Pak. Soalnya saya mau syuting. Gampangnya itu, Dek. Kalian urus aja dulu kerjaan kalian. Bang Ali, Lilis pamit ya. Oh iya, Pak Luput, mari ya. Lis. Tunggu sebentar. Kan belum selesai ngobrol. Mau ngobrol apa lagi? Kan saya udah kasih tahu uangnya dikasih sama Bang Ali. Ini kan aku sini dalam rangka bantuin gue pindahan kosan. Cuma masalahnya sikap lo kenapa tiba-tiba berubah begini sih? Heran gue. Lis, kalau gue ada salah, lo ngomong. Dibicarain. Biar masalahnya bisa beres. Jangan malah begini. Diam. Sementara orang nggak tahu masalahnya apa. Aduh, ingatan soal Leo pelukan sama Neneng teh emang ngeganggu pisan. Tapi kunaon atuh aku teh malah jadi ketus dan bersikap aneh ke Leo. Itu teh perasaan kamu aja, Meren. Saya lagi halangan hari pertama, jadi jangan ganggu. Lis, bentar dulu, Lis. Sebentar. Ini belum selesai ngomong. Mau kau apakan anak orang ini, Dek? Jangan bikin aku nyesal dari kau ngekos di sini. Kalau ternyata kau ini suka godain anak orangnya. Asal kau tahu aja ya, bapaknya Mang Deden, teman akrab aku ajanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lis, Kumaha tuh, Lis, sudah dapat kosan si Leo? Alhamdulillah udah. Nanti uangnya Lilis transfer. Alhamdulillah. Atuh Mang, si Leo teh nyari kosan aja harus ngeribetin si Lilis. Suruh aja si Leo teh nyari kosan sendiri atuh. Cep, yang namanya ngebantuin orang teh harus ikhlas. Saya teh ngebantuin kamu ikhlas. Masa nggak boleh ngebantuin si Leo? Lagian teh Leo juga anaknya baik, kasep, berbakat, cocok lagi ngobrol sama saya. Atuh Mang, kalau kriteria idaman Mamang yang kasep, baik, berbakat, Cecep juga masuk atau nih lihat dulu. Apanya kamu yang berbakat atuh, Cep? Satu-satunya bakat kamu teh bikin saya liar. Si Mamang mah. Lis, maksud saya datang ke sini teh selain nyicil hutang ke apa kamu, saya teh mau ngajakin kamu makan malam berdua. Alhamdulillah Lis, bubur saya teh rame pisan hari ini. Tapi lain kali aja tuh ya, Cep. Lilis teh hari ini capek pisan. Lagi pula, kamu teh kalau ada uang ditabung aja, Cep. Lagian teh lagu-laguan kamu, Cep. Ingat yang namanya saya ngopi aja udah. Lilis masuk dulu ya, Pak. Ya sayang.
maksudnya teh ditabung buat masa depan kita kan, Lis? Masa depan kita, pikirin diri sendiri aja belum bener. Sayang, kamu tuh bikin mama khawatir tau nggak? Ya udah sih Mama, yang penting kan sekarang Mama udah tahu aku tinggal di sini. Ini kosan baru aku nih. Lagian aku tuh sekarang lagi pusing gara-gara Mama nuduh Nancy. Ngapain sih Mama pakai nuduh Nancy segala sebagai selingkuhan Papa? Tapi nggak sepenuhnya mama salah kan? Emang si Nancy itu kan kaki tangannya papa kamu. Ma, aku yakin kalau Nancy itu bukan selingkuhan Papa, oke? Nancy itu cuma dimanfaatin doang sama Papa. Udah that's it. Ya tapi kalau menurut feeling Mama, Papa punya selingkuhan, ya mungkin bukan Nancy orangnya, Ma. Bisa jadi orang yang memang pernah ada dalam kehidupan masa lalu Papa. Contoh, foto yang pernah aku temukan saat itu. Apa yang Leo maksud itu fotonya Mas Dimas sama Mbak Tasya yang dia temuin. Jadi Leo ngira kalau Mbak Tasya itu selingkuhan papanya. Mama, maafin Leo ya, Ma. Leo nggak bermaksud buat nyakitin hati Mama. Ya, maafin kalau tadi ada salah ngomong. Oke? Mama. Gue yakin banget pas Lilis bilang lagi halangan hari pertama itu cuman alasan doang. Ngapain coba? Cewek halangan tetap ajar ngaji. Ya kan? Gue mesti cari tahu sebenarnya dia kenapa sampai harus ngindarin gue kayak tadi. Dih. Ngapain si Lilis sama Ustadz itu? Di Sharmanya sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Lis, saya minta waktunya sebentar, Lis. Pengen ngobrol. Oh, punten Leo ini mah. Saya teh tidak bisa karena saya mau ada urusan penting, ada yang mau dibahas. Ini ngajar ngaji anak-anak sama Ustadz Adam. Ya kan Ustadz? Oh, iya ya. Betul. Ya udah kalau gitu, Lis, saya jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, sekarang ulang lagi adik-adik bareng-bareng ya. Iya, Kak. Gara-gara tuh Ustadz, gua jadi nggak bisa cari tahu kenapa Lilis bisa cuek sama gua. Nggak tahu kenapa, memang aura tuh Ustadz bikin gua sensi dari tadi. Oke adik-adik, nanti Ustadz Adam yang jelasin tajwidnya, ya. Dimulai sekarang.
Lek, emang apaan sih yang penting? Lo tahu Ustadz yang lagi berseliweran di kampung ini, yang namanya Ustadz Adam. Oh, kenal. Dan itu pantai ngajak-ngajak si Lilis. Dia sempat umroh sama di Arab. Ngapain gitu? Kenapa emang sih? Sedekat itu sama Lilis. Kayaknya iya sih, Lek. Tapi kalau dilihat-lihat nih, Lek, kayaknya dia tuh cocok. Sama-sama soleh. Cocok dari mana? Lo bayangin, mukanya aja udah berumur, dewasa, nggak pantas bersanding sama Lilis. Lilis tuh cocok sama orang yang keren, tampan, muda, orang kaya. Nggak sok-sokan lembut depan orang. Kan kita nggak pernah tahu. Depannya lembut, baik. Di belakang kita bisa aja dia suka ngomongin orang. Bisa aja dia keras, kasar. Udah, penting. Yang katanya lu itu penting sampai gue kehujanan. Ternyata cuma nanya doang. Oh, segitu doang pertemanan lo. Perkara hujan doang lo ngeluh sama gua. Ya kan sekarang zaman udah canggih, Le. Lu bisa telepon ke gua. Ya kan beda dari teleponan. Intonasi bisa beda arti. Gua kan pengen langsung ngeliat ekspresi lo. Nih, ekspresi gua. Dah, Ada gua bagus pengen bagusnya duduk. lo. Sampai Sana lu. gua. Gua yang harus beda sama lo. Hah? Payah he. Sana lo. Kayak film India lo. Udah lebih dari 20 tahun, kamu masih belum bisa mencintai aku sepenuhnya, Mas. Aku harus gimana lagi, Mas, untuk mendapetin hati kamu, Mas? Tapi gimana sih? Masih pagi-pagi bener acara itu udah musik semua, kayak nggak ada acara lain. Saya sebenarnya nggak suka musik, tapi lama-lama teh suaranya Lalisa enak pisannya. Jadi pengen goyang. Ah, mumpung ada orang. Give applause sekali lagi buat Lalisa. Dan teruntuk Lalisa, ini ada request dari para fans kamu loh. Katanya mereka pengen di-spill wajah asli kamu. Berani gak? Kita jadi penasaran. Saatnya sebenarnya si Lalisa. Astagfirullahaladzim. Lilis? Eta teh sebenarnya Lalisa selama ini si Lilis. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sudah tahu kan yang sebenarnya? Kamu tahu apa nggak suka kamu nyanyi? Kenapa kamu selalu mau coba buat ngelawan apa?
Kenapa kamu ngelakuin semua yang apa gak suka? Kenapa kamu harus jadi penyanyi? Kenapa? Maaf, Apa. Jadi penyanyi itu adalah impiannya Lilis. Cita-citanya Lilis. Itu jalan hidup yang akan Lilis pilih. Bukan ikutin egonya Apa. Lilis! 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ternyata itu cuma mimpi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yuk, Apa makan dulu yang banyak. Udah gerak dari sekarang mah Apa teh. Gak usah jagain warung, ngejahit. Itu semua pokoknya Lilis aja yang ngerjain. Apa teh begini bukan gara-gara ngewarung sama ngejahit. Ini teh semua karena mimpi. Emang Apa mimpi naon? Mimpi eta si penyanyi yang namanya Lalisa tiba-tiba teh berubah jadi kamu. Nggak mungkin kan itu kamu, Lis. Apa teh percaya sama kamu? Tapi teh ngomong-ngomong, Lis, kamu kan udah gak kepikiran deh buat jadi penyanyi. Apa teh percayakan sama Lilis? Ya. Ya udah atuh Apa jangan banyak pikiran, jangan mikirin yang aneh-aneh. Lilis nggak mau Apa teh sakit lagi. Apa teh sakit-sakitan pasti karena takut banget kehilangan aku. Aku benar-benar bingung sekarang. Apa aku harus lanjutin karir aku jadi penyanyi? Atau milih berhenti aja? Lis. Gua mau ngobrol sebentar. Saya nggak bisa, saya lagi sibuk. Sibuk apa? Saya teh harus... Lis, sebentar. Lo kenapa sih? Ngindarin gua, ngejauh terus dari gua. Gua tuh salah apa sama lo? Saya teh tidak bermaksud menghindar, saya juga nggak ada niatan buat menghindar dari kamu. Cuma saya teh lagi galau aja. Galau kenapa? Saya bingung, saya lanjutin nyanyi atau saya berhenti. Soalnya apa saya teh udah mulai sakit-sakitan, itu pasti karena saya, mikirin saya teteh. Kalau soal itu, jawaban gue masih sama. Lo harus tetap perjuangin mimpi lo.
Cuma untuk sementara waktu batasin dulu aktivitas nyanyi lo. Tapi ya jangan lo lupain sepenuhnya. Karena itu mimpi yang sedang lo bangun saat ini. Lah, kenapa aku malah curhat sama Leo sih? Kan harusnya aku cuek sama dia. Aduh. Saya harus pergi. Saya harus berjarak sama kamu. Dan saya tidak mau dibilang saya perusak hubungan orang. Katanya tadi nggak mau ngindar. Tadi katanya nggak mau ngejauh. Nggak mau jaga jarak. Tapi sikap lo justru menunjukkan sebaliknya. Udah, pokoknya saya nggak mau dibilang saya perusak hubungan orang. Titik, nggak pakai koma. Liz. Dia kenapa sih? Lilis pasti mikir aku ada hubungan sama Leo. Kamu ini kok sakit lagi tuh, Den? Ada apa? Saya teh habis mimpi teh. Hah? Mimpi. Kamu sakit gara-gara ngimpi? Aneh. Bisa tuh teh karena mimpi jadi sakit. Itu kan cuma mimpi, bukan kenyataannya. Jadi ya nggak usah dipikirin. Gimana nggak kepikiran atuh teh? Saya teh punya pengalaman buruk sama si Rina. Saya teh nggak mau pulang lagi sama si Lilis. Saya takut ditinggal sama Lilis teh. Iya. Leo, lo habis sholat? Biasanya, Le, orang habis sholat itu mukanya bercahaya. Kenapa muka lu kusut banget, Le? Gue habis nanyain Lilis. Alasannya apa dia ngejauhin gue? Atau jangan-jangan si Lilis lagi dideketin sama Ustadz Adam? Ah, gue tahu, Le. Kenapa lu nyuruh gue suruh nanya-nanya soal Ustadz Adam? Ah, Le, jangan-jangan Lilis ngehina lu bukan karena Mang Deden, tapi karena Ustadz Adam. Gak mungkin lah. Iya, berarti lu cemburu dong. Itu lebih gak mungkin. Oh, berarti nggak apa-apa dong kalau Lilis dekat sama Ustadz Adam. Karena kata lu nggak mungkin. Dan lu nggak cemburu juga kan? Hah? Mang Deden maaf ya, saya ganggu istirahatnya Mamang. Tadi saya ke warung, tapi tutup. Makanya saya sengaja kesini buat nengokin Mamang. Gak apa-apa tuh Ustadz. Udah ngerepotin. Gimana? Udah periksa ke dokter belum? Saya teh cuma kecapean aja, nggak perlu ke dokter. Minum obat warung aja teh udah sembuh. Jangan dianggap enteng, Mang. Mamang kenapa? Lagi ada yang dipikirin ya? Nah ya tuh Ustaz. Ya teh memang Purni teh kecapean. Ya udah kalau kayak gitu. Tapi nanti kalau ada apa-apa, Mamang cerita sama saya, jangan sungkan ya. Mang Deden itu udah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Karena Mang Deden pernah nyelamatin saya. Walah gitu ngomongnya. Terima kasih banyak Ustadznya. Ya. Kayaknya emang ada sesuatu di antara mereka. Ya udahlah, aku aja yang mundur daripada nanti pertemanan aku sama nenek yang udah retak malah hancur. Oi, enggak nggak punya mata. Lo kalau mau ngumpet, telat. Udah keburu gua ngeliat dari jauh. Siapa juga yang ngumpet? Saya mah nggak ngumpet. Yang lain kali. Nah, kayaknya ada yang lo sembunyiin nih. Udah kita teh harus menjauh daripada nanti kamu sendiri yang ribet. Ntar dulu, apa yang repot sih? Dan ngapain harus jaga jarak? Ya ngerti gue sama jalan pikiran lo. Pokoknya kita teh harus jaga jarak.
Seperti yang saya bilang tadi, nanti kamu repot sendiri. Titik, nggak pakai koma. Katanya jaga jarak. Mana masih di sini? Ya udah. Ya udah. Lo mau kiri, apa mau lihat kanan? Janjian. Mereka teh lagi berantem ya? Kelihatannya si Lilis teh ngehindar pisan. Ada apa ya? Saya teh harus cari tahu. Emang apa mimpi namanya? Si penyanyi yang namanya Lalisa tiba-tiba dia berubah jadi kamu. Nggak mungkin kan itu kamu, Lis. Kayaknya aku emang harus berhenti mikirin semuanya. Berhenti mikirin Leo. Dan juga berhenti mikirin mimpi aku menjadi penyanyi. Kamu lagi mikirin naon deui atuh, Lis? Lilis mah nggak ada mikirin apa-apa, Pak. Apa teh kenal anak apa? Apa juga tahu kalau anak apa teh lagi ada pikiran. Kalau belum mau cerita sama apa teh kenal naon? Lilis mah cuma kepikiran takut apa sakit lagi. Pokoknya apa? Nanti bagaimanapun takdir Lilis, kemanapun takdir Lilis, Lilis nggak akan pernah tinggalin apa. Karena apa teh tempat pulangnya Lilis. Terbalik atuh, Lis. Apa yang gak akan pernah ninggalin kamu? Apa tuh bersyukur punya anak kayak kamu? Kamu cintanya apa? Sayangnya apa? Dunianya apa? Lilis akan selalu prioritasin apa? Bro Leo, what happened aya naon? Lu kenapa sih? Gua dengerin napas lu dari tadi udah kayak kipas angin rusak. Bom, biasalah. Si Leo tuh lagi gegana. Gegana? Istilah lu ketuaan. Pakai gegana, gelisah, galau, dan merana. Itu maksud lu kan? Bang Ibom, Li, menurut kalian nih ya, gue tuh ada salah apa ya sama Lilis? Kok gue ngerasa Lilis itu sekarang ngejauh dari gue? Oh, jadi sekarang Lilis teh ngejauh dari Leo. Berarti ini teh kesempatan buat saya. Mungkin ada kata-kata lo yang nyelekit. Ya kan kadang kita sebagai laki-laki ini suka kagak peka, ya nggak? Menurut kita biasa aja, tapi menurut perempuan beda. Tapi gue ngerasa gak pernah ada salah ngomong, ada salah perbuatan, aman-aman aja. Jawaban gue sih masih sama kayak tadi siang.
Lu tadi siang ngomong apaan? Enggak. Gua siang makan ketoprak. Lu salah dengar kali, makan ketoprak gua. Kopi lu minum katanya. Nah, mencurigakan lo berdua. Mencurigakan lo berdua. Ini saatnya Cecep maju. Siap-siap jadi calon mantu Mang Deden. Kok Mas Dimas belum berangkat? Iya lo. Pak Dimas, jadwal Bapak hari ini ada di beberapa tempat ya. Iya. Oke, saya kesana sekarang. Lilis. Lis, Masya. Lis. Lis. Benar-benar. Cecep, mau makan apa? Saya ngambil sendiri aja Lis kayak biasa ya. Udah, duduk aja biar Lilis yang ambilin. Kamu yang nuangin? Iya udah tuh, makasih ya Lis. Ya, sama-sama. Dicuekin habis-habisan gua. Lis, pakai tahu Lis. Ya, apalagi? Sekarang Lilis beneran udah di tahap cuekin Leo. Semoga aja Leo frustasi dan jadi jauhin Lilis selamanya. Tinggal nunggu waktu sampai Leo datang ke aku dan mohon-mohon cinta aku. Duh, kira-kira nanti aku sama Leo jadiannya gimana ya? Apa aku tembak duluan aja? Mama tumben banget siang-siang udah datang. Mama cuman mau bawain ini makan siang buat kamu. Nih, cobain. Makan siang ya? Lah, bawain makan siang tapi mukanya murung. Ada apa lagi sih, Ma? Ada sesuatu ya? Gak ada apa-apa kok. Mama cuman kangen sama kamu. Lagian bosen di rumah sendirian. Nggak usah pura-pura. Biasanya Mama itu langsung to the point. Kalau ada apa-apa langsung curhat ke anaknya. Nyembunyiin sesuatu ya? Enggak kok. Mama kesini cuman pengen jadi ibunya Leo aja. Masa enggak? Kelihatan tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Mamang, kenapa udah jualan aja, Mang? Lihat atuh itu bibirnya masih pucet. Memang teh istirahat aja tuh, Mang. Mamang teh bisa kalau istirahat terus. Badan Mamang teh jadi pada kaku, jadi makin sakit Mamang teh. Jangan kecapean teh atuh, Mang. Ntar. Ini, Mang. Nih, Mamang duduk dulu. Sok, duduk. Duduk, Mang. Nah, duduk. Duduk, Mang. Mamang teh nggak boleh kecapean. Ya udah tuh kalau maksa teh. Mamang istirahat duduk sebentar. Kamu teh nggak jualan bubur? Alhamdulillah, Mang. Buburnya teh udah habis. Emang sengaja sih. Cecep masaknya teh sedikit. Biar cepet habis. Terus kesini bantuin Mamang. Ya udah tuh kalau mau bantuin Mamang, sok lah. Kalau maksa banget mah. Sok. Sambil saya lapin ya, Mang. Ya. Pas. Mang, ngomong-ngomong si Lilis teh kemana? Abis nyendok nasi teh nggak kelihatan lagi.
Lilis teh lagi nganterin makanan. Makanya teh Mamang jagain warung, kadang-kadang jagain. Tapi Mang, Cecep teh mau nanya serius ini teh. Nanya naon? Ini mah misal nih ya. Si Lilis teh suka sama laki-laki sederhana, tukang ketoprak gitu Mang. Emang teh setuju nggak? Mama mah teh peduli sama status orang. Yang penting teh Lilisnya cinta, suka sama laki-laki itu. Laki-laki itu juga orangnya teh bisa nyayangin si Lilis, bisa tanggung jawab. Kieu. Alhamdulillah, syukur atuh kalau gitu mah. Syukur naon? Enggak, Mang. Maksudnya teh alhamdulillah Mamang teh keren pilihan kayak gitu, Mang. Prinsip Mamang teh bagus pisan. Iya, Mang. Alah. Kayaknya saya teh punya kesempatan sama si Lilis ini mah. Enak gak? The best. Kamu gak makan sayurnya? Lis. Lis, sini. Lilis, sini. Saya juga baru datang. Makan bareng yuk. Maaf Bu Sarah. Lilis, saya lagi sedih loh. Masa nggak mau nemenin saya sama Leo makan? Yuk, sini yuk. Mama pinter banget. Bisa baca situasi tanpa perlu dijelasin. Ya udah Bu Sarah. Iya. Ayo Lis. Ayo sini Lilis. Ya udah Tante. Nggak usah, nggak apa-apa, saya bisa sendiri. Sini nggak Nggak apa-apa. Perempuan yang baik layak diperlakukan istimewa. Ayo, ayo. Lilis mau ya? Disuapin ya? Suapin. Suapin Lilis ya. Mah. Tapi disuapin sih kan dia punya tangan, Mah. Ya udah kalau gitu tante ya yang suapin Lilis ya. Ya, tante yang nyuapin ya. Nggak apa-apa Bu Sarah. Saya bisa sendiri. Nggak apa-apa saya. Ya. Ya udah ayo makan ya. Makan Lis, makan Lis. Ayo. Mungkin hatiku masih retak, tapi aku senang selama Leo bisa tersenyum seperti ini. Kayaknya tips-tips di artikel ini cocok. 10 tips manjur untuk mendekati cowok. 1. Percaya diri itu kunci. 2. Berpenampilan menarik. 3. Tunjukkan hobi yang sama. 4. Standar semua ini tipsnya. Saya harus pergi. Saya harus berjarak sama kamu. Dan saya tidak mau dibilang saya perusak hubungan orang. Katanya tadi nggak mau ngindar. Lis. Kayaknya lebih enak nyari cara bikin saingan kita cemburu dan nyerah dari ngejar-ngejar cowok yang kita suka. Lumayan juga ini tips-tipsnya. Pokoknya, aku bakal bikin Lilis cemburu lagi kayak waktu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ini kok ngeyel toh, Den? Masih sakit kayak gini. Mbok mending istirahat. Warung tutup sehari. Gak bikin bangkrut. Udah tuh teh. Kalau saya istirahat terus, rebahan terus, badan saya teh makin sakit. Mang Deden sakit ya? Udah enakan kok Bu Sarah. Walah, pantesan ngeyel terbuka. Ternyata ada Bu Sarah. Ya sudah, saya pamit dulu. Takutnya ganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati teh.
Bu Sarah teh mau makan ya? Dibungkus aja ya, kayak biasanya emang. Yaudah. Dua ya. Oh iya, duduk dulu atuh Bu Sarah. Ya, gorengan gua juga gua bawa gorengan. Kagak perlu minta ke lu. Belakangan ini gua lihat si Lilis sering jalan bareng sama Ustadz Adam ya. Barang gimana Bang Ali? Ngajar ngaji kali. Lagian itu kan sering, wajar kalau Pak Ustadz deket sama Lilis. Nih, gua kasih tahu sama lu berdua ya. Waktu Pak Ustadz Adam umroh, kan si Lilis yang ngajarin ngaji. Oh, kalau ngaji mah nggak apa-apa tuh, bagus ibadah. Cuman kalau suatu hari Lilis sama Ustadz Adam deket, Mang Deden pasti tenang. Hah? Tenang gimana Bang Ibong? Ya tenang lah, punya mantu seorang imam, ganteng lagi. Kalau emang benar begitu, kasihan juga si Leo. Kalau sebelum tanding. Iya teh pesanannya Bu Sarah. Ya, terima kasih. Tapi kata bapak yang tadi itu bener loh, kalau Mang Deden sakit, warungnya ditutup aja dulu. Gak bikin bangkrut kok. Aduh, Bu Sarah teh perhatian banget sama saya. Tapi saya lebih suka bergerak begini. Oh iya, ya yang tadi teh RT di kampung ini. Oh, jadi itu bapaknya Nancy. Berarti kemungkinan Mang Deden sama Lilis kenal baik sama Nancy. Mang Deden cepat sembuh ya. Saya kalau lagi sakit, saya banyak-banyakin minum jahe anget. Insya Allah manjur. Kalau Mang Deden mau, saya kasih loh resepnya. Itu turun-temurun dari keluarga saya. Masya Allah. Makin lama teh Bu Sarah ini gak malu-malu nunjukin perhatiannya ke saya. Saya teh biasa pakai resep wedang jahenya si Lilis. Oh gitu. Tapi kalau mau dikasih resep keluarganya ke saya teh boleh atuh, kirim aja langsung ke nomor saya. Oke oke. Maksudnya teh ke nomor si Lilis. Boleh. Ini ya Mang Deden, uangnya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Mang. Makasih ya Bu Sarah. Ya hati-hati ya Bu Sarah. Ya. Balik lagi ya. Lilis, sini. Saya juga baru datang. Makan bareng yuk. Maaf Bu Sarah. Lilis, saya lagi sedih loh. Masa nggak mau nemenin saya sama Leo makan? Yuk, sini yuk. Aku nggak bisa hindarin Leo tadi. Karena ada Bu Sarah aja. Liz, kamu kenapa? Kok kayak gelisahan itu? Belakangan ini saya teh lagi banyak pisan yang dipikirin Pak Ustadz, cuman nggak tahu saya teh mau cerita sama siapa. Kalau memang hati kamu lagi penuh, kamu jangan paksa simpan sendiri. Cukup dititipin aja. Tapi titipinnya harus sama yang tepat. Titipin sama Allah. Sekarang kamu tarik nafas yang panjang. Serahkan yang berat-berat sama Allah. Biarkan sisanya waktu yang atur. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Lembut. Waalaikumsalam. Mang Deden, owner warung terenak di Kampung Kodok. Tumben kau ke sini. Kebetulan teh saya habis ngantar catering, jadi sekalian saya mampir ke sini.
Kenapa kau celingak-celinguk? Kau cari Leo sama Alia? Tahu aja teh Pak Luput. Saya teh cuma mau ngecek di sini si Leo betah atau enggak. Bah, masih kau tanya pula. Kosan aku ini kosan terbaik sekampung Kodok. Ya pastilah mereka betah. Ya, saya teh juga mau nitip tolong sama Pak Luput buat awas-awasin merekanya. Kasihan masalahnya teh si Leo habis kena masalah tuh. Nah, kalau misalkan ayah apa-apa sama si Leo teh kasih kau saya, nya. Rebes, beres. Kau tenang saja Mang Deden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mang Deden? Ngapain, Mang? Jalan biasa, mampir. Ini Pak Luput, buburnya sesuai pesanan. Spesial, kacangnya ditambahin. Terima kasih ya. Tapi kau tunggu dulu lah uangnya. Aku mau ngomong sama Mang Deden. Takut luput aku. Ya sok atuh sok. Mang Deden silakan duduk Mang Deden. Cecep. Ya. Makasih Pak Luput. Mang Deden. Ya. Aku tuh heran kali. Kau sama anak kau itu baik kali sama si Leo. Keluarga rupanya. Bukan. Tapi teh saya udah nganggap dia kayak anak saya sendiri. Anak sendiri? Maksud kau calon mantu? Pak Luput, si Mang Deden teh bilangnya anak sendiri, bukan mantu. Mana cocok atau si Lili sama si Leo teh jauh jomplang. Kenapa rupanya? Kalau ku tengok-tengok, ganteng kok. Nggak jauh beda sama aku zaman muda dulu. Jadi teh maksud Pak Luput cocok si Leo sama si Lilis. Bah, cocok-cocok aja lah. Kalian dengar ya. Kalau Tuhan sudah kasih jalan mereka berjodoh, kita tidak bisa apa-apa. Betul ya teh, saya setuju. Mana cepet sini uangnya, saya mau Jumatan, Tuhan saya manggil tuh. Ya udah, kita Jumatan sama-sama. Yaudah kalau gitu teh saya duluan Jumatan ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu uangnya mana yang bubur Selain bikin Lilis cemburu, kayaknya aku juga harus nambah amunisi. Cara jitu menghancurkan hubungan cowok dan cewek biar saling benci dan saling maki. Ya Allah, Neneng kenapa lagi ini? Kemarin dia ketakutan, terus ketawa sendiri, marah-marah. Saiki kok malah komat kamit. Pas banget ini tipsnya. Aku yakin aku bakal berhasil kalau ikutin cara ini. Duh Gusti, apa maksudnya Neneng barusan? Apa mungkin dia lagi nyari cara buat melet orang? Atau pakai pesugihan yo? Duduh. Cep, lo doa apaan sih? Apa yang merem-merem begitu gue perhatiin? Bang Ibom, kenapa sih? Orang berdoa aja sampai dikepoin terus? Lah gimana gue kagak kepo? Dari awal gue sholat sampai salam terakhir belum kelar juga lo doa. Bang Ibom, saya teh lagi berdoa semoga jodoh saya teh dideketin. Langsung aja Cecep teh sebutin namanya Lilis binti Deden biar langsung dijabah. Amin. Dulu atuh, amin. Iya amin. Tapi ngapa jadi dari ke sono? Hah? Bukan apa-apa Cep ya. Berat. Saingan lu Ustadz Adam. Yang dimana ibarat kata kalau dia berdoa yang sama, doa dia duluan yang dikabulin. Bang Ibom teh kumaha sih? Bukannya dukung saya, malah jodohin Lili sama Ustadz Adam? Cep. Kalau gue main logika aja Cep ya. Dibanding lu, Ustadz Adam itu lebih ganteng, lebih soleh,
lebih oke. Nah kalau gue jadi Mang Deden, udah otomatis gue pilih tuh Ustadz dibanding lu. Lagian nih, bapak mana yang kagak demen liat anaknya kawin sama orang ahli surga? Hah? Bang Ibom, nilai orang itu jangan dari statusnya. Emang Cecep teh bukan ustad, tapi Cecep juga rajin ibadah. Nih ya, dibanding Ustadz Adam masih menang Cecep tuh. Cecep mah penjual bubur. Kalau Ustadz Adam, dia kan mantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz. Lagi ngobrolin apaan sih? Kok saya dengar tadi bawa-bawa nama saya? Ini kita teh ngomongin Ustadz kalau ngimamin suaranya teh merdu pisan. Terus Ustadz Adam teh menikah pisan, bagus air wudhu terus ya itu teh. Enggak. Tadi lu gak ngomong gitu kok. Tadi lu bilang mantan apa? Enggak ada ngomong mantan. Saya mah muji ini Bos Adam suaranya merdu pisan, saya teh ngefans. Iya, orang lu bilang tadi Pak Ustadz itu mantan apa? Kenapa? Mau bilangin saya mantan preman ya? Pak Ustadz, saya teh harus ngadonin bubur dulu ya. Saya pamit duluan, soalnya besok harus jualan. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau bilangin chef sudah. Mumpung di sini. Ngomong-ngomong tadi Bu Sarah. Sebentar. Ini ada hal yang lebih penting. Ini soal si Neneng. Ini aku lihat semakin hari kok semakin agak-agak gimana gitu ya, Den. Kemarin aku lihat Neneng itu komat kamit kayak ini. Terus dia bilang, "Oh, sepertinya ini cara yang akan berhasil." Kok kayak Astagfirullahaladzim, nyebut. Kamu tega bener masa anak sendiri dibilang main ilmu hitam? Tapi tanda-tandanya semakin jelas, Den. Kamu nggak boleh kayak gitu atuh. Ngomong dulu langsung sama nenengnya. Tanya dia, ngomong dari hati ke hati. Kalau kamu salah kayak gimana? Ayo. Apa ini gara-gara aku terlalu khawatir sama Neneng ya, Den? Tapi kan kamu tahu sendiri, aku itu susah banget ngomong sama Neneng. Apalagi dari hati ke hati. Tahu sendiri kan sifatnya, kerasnya kayak gitu. Yaudah, kamu tenang dulu. Saya bikinin kopi dulunya, biar ngomongnya enak. Nggak usah. Ini hal penting banget. Aku harus dapat saran yang bagus ini. Kalau lama-lama, takut Neneng kena azab. Azab seorang nenek karena main ilmu hitam. Kayak judul filmnya. Ayah wae si RT. Masa teh anaknya dituduh main ilmu hitam? Lama-lama teh dia kayaknya butuh dari rukiahnya. Gue lihat muka lu sama tarikan napasnya itu, lu pasti lagi mikirin si Lilis kan? Gue tuh heran sama sikapnya Lilis ya. Kenapa coba dia minta gue jaga jarak sama dia? Ya elah udah lu sabar, nggak usah patah hati gitu. Patah hati? Jangan sembarangan lu. Tadi gue ngobrol sama si Ibom nih, ngobrolin Lilis sama Ustadz Adam. Ternyata Lilis emang ada hubungan spesial sama Ustadz Adam. Ya lu tahu kan, Lilis solehah, Ustadz Adam juga soleh. Ya kalau dia lihat juga, dia itu klop. Sama ini nih, Ustadz Adam tuh deket banget sama Mang Deden. Gue harus konfront ke Lilis langsung. Lilis tenang, jangan terbakar api cemburu. Ini bukan masalah cemburu, Ali. Masalahnya sini. Masalahnya, gue gak mau ini karena faktor orang lain. Bagi gue ini gak fair, gak adil. Ya udah lah, kalau lu nggak peduli, nggak usah mikirin si Lilis, cuekin aja udah selesai kan? Masalahnya iya kalau ini karena Lilis. Kalau ini karena pengaruh dari si Adam itu gimana? Lo bisa jamin? Hah?
Le, gue perhatiin ya, omongan lu dari tadi muter. Lu tuh denial, Le. Nih, kalau lu suka, udah tembak aja si Lilis. Pakai ditolak apa gagal mau urusan belakangan. Siapa yang suka sih, Li? Gue itu sama dia pure temenan doang, nggak ada lebih. Cuma gue nggak suka aja kalau pertemanan gue dicemari dengan hal-hal seperti ini. Terserah lu, udah Le. Nih, siap-siap aja nih. Lu bakal patah hati kalau si Lilis diambil oleh yang lain. Dan nanti kalau lu galau, jangan cuat ke gua. Capek gua ngurusnya.